Penerapan aquaponik, hobi, usaha komersial, sarana edukasi, dan pelengkap interior. Bagian ke-14 yang merupakan bagian terakhir dari serial video book aquaponik karya Junaidi Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat multimedia. Sebelumnya telah kita bahas mengenai kelebihan-kelebihan atau keunggulan bercocok tanam tanpa tanah atau hidroponik. Selain itu, bagaimana hidroponik dalam sistem aquaponik menjadi organik karena bebas pestisida dan pupuk kimiawi buatan. Pembahasan juga meliputi ekoenzim atau EE dan pupuk organik cair atau POC. Pengetahuan tanpa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan kurang bermanfaat. Dalam bagian ini akan kita bahas beberapa contoh penerapan aquaponik sehingga kita bisa memetik manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya untuk hobi, usaha komersial, sarana pendidikan, dan sebagai pelengkap interior. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, September 2021. Pertama, kita bahas mengenai aquaponik sebagai hobi. Cara yang paling efektif dalam memahami dan menguasai teknologi aquaponik adalah dengan cara dipraktekkan. Teori tanpa praktek ibarat mengetahui resep masakan yang lezat tanpa pernah tahu bagaimana rasanya. Tidak ada gunanya, bukan? Dengan mempraktekkan aquaponik dalam skala hobi, akan banyak pelajaran dan pengalaman yang kita petik. Pada skala hobi, tentunya bukan keuntungan finansial yang kita harapkan, tapi lebih kepada kepuasan batin dan ilmu yang sangat berharga. Ilmu atau keahlian dan pengalaman yang kita dapatkan merupakan investasi yang tak ternilai, yang nantinya bisa kita gunakan sebagai modal dasar untuk usaha aquaponik secara komersial. Yang paling gampang untuk memulai adalah jika kita sudah mempunyai hobi ikan hias. Dengan hanya menambahkan beberapa pot tanaman hias dengan media tanam untuk hidroponik di atas akuarium, lalu mengalirkan air dari pompa ke dalam pot, jadilah aquaponik. Kita tidak usah lagi repot-repot mengganti air dan menguras akuarium. Yang diperlukan hanya menambah air jika berkurang. Gambar berikut adalah contoh skema aquaponik dengan akuarium. Aquaponik juga bisa diterapkan pada kolam taman bagi pehobi ikan koi misalnya. Air kolam bisa dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi tanaman-tanaman hias yang memperindah taman. Dengan cara meresirkulasi limbah kolam melewati tanaman, air kolam tetap terjaga kebersihannya. Di samping itu, kebutuhan nutrisi tanaman juga tercukupi. Yang kedua, aquaponik komersial. Dalam usaha komersial, tidak saja hanya dituntut untuk menghasilkan suatu produk, tetapi yang utama adalah bagaimana bisa memberikan keuntungan finansial. Seringkali kita dengar berapa banyak pemain baru dalam agrobisnis kandas pada tahun-tahun pertama usahanya. Tentu saja yang berhasil juga tidak sedikit. Kesalahan umum yang menyebabkan kegagalan usaha kecil agrobisnis adalah kurang matangnya perencanaan serta terutama penguasaan seluk-beluk dalam pemasaran. Salah satu kelebihan aquaponik adalah bisa dimulai dari skala hobi, sehingga kita bisa mendapatkan pengalaman dan pelajaran penting dalam penguasaan teknologinya. Hal ini merupakan modal utama untuk melanjutkan ke usaha aquaponik secara komersial. Pengetahuan teknis saja ternyata tidak cukup. Kita tidak hanya dituntut untuk memproduksi secara efisien,
tapi juga bisa menjual hasil produksi yang secara finansial menguntungkan. Perencanaan dan studi kelayakan. Penyebab utama kegagalan dalam usaha kecil, terutama agrobisnis, adalah kurang matangnya perencanaan. Hasil perencanaan tadi harus kita pelajari dan dianalisa apakah layak atau tidak jika dilakukan. Langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam perencanaan dan studi kelayakan meliputi beberapa aspek seperti analisa pasar, jenis produk, dalam hal ini adalah jenis ikan dan tanaman, lokasi usaha dan kondisi lingkungan, teknik atau sistem apa yang akan kita terapkan. Manajemen. Untuk menjalankan suatu usaha kecil, termasuk aquaponik komersial, dibutuhkan juga pengetahuan dan kepiawaian mengenai manajemen. Kita bisa mengukur diri sendiri, seberapa kemampuan dan kesiapan kita tentang manajemen usaha kecil, seperti dalam hal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, akuntansi, pemasaran, dan pengawasan atau supervisi. Apakah kita sudah mempunyai hubungan baik dengan mitra usaha ataupun konsumen? Bagaimana pengetahuan teknis kita tentang aquaponik, aquakultur, hidroponik, pengendalian hama dan penyakit, tanaman maupun ikan? Bagaimana kita menyusun strategi produksi dan pemasaran? Yang ketiga, aquaponik sebagai sarana pendidikan. Aquaponik yang merupakan suatu miniatur ekologi buatan ternyata syarat akan ilmu pengetahuan. Dalam proses implementasinya yang dimulai sejak perencanaan sampai dengan beroperasinya, teknologi ini melibatkan dan menerapkan perpaduan berbagai ilmu seperti matematika atau aritmatika, geometri, fisika, kimia, biologi, ekologi, botani, bahkan ilmu-ilmu seperti ekonomi, accounting, manajemen, bahasa atau penulisan laporan, dan sebagainya. Penggunaan sistem aquaponik sebagai sarana atau media pendidikan praktis bagi siswa dalam memahami beberapa ilmu di atas adalah tepat. Memang tidak bisa disangkal lagi bahwa dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, membaca buku dan mendengarkan penjelasan guru di ruang kelas masih merupakan metode yang utama. Tetapi pengalaman praktis di luar kelas juga merupakan hal yang sangat penting bagi siswa untuk lebih memahami ilmu yang didapat baik dari buku maupun dari ruang kelas. Memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan teori-teori di dunia nyata akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan psikologi siswa. Selain memberikan pengalaman yang menyenangkan, juga akan menumbuhkan dan menggugah minat siswa dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, jauh dari situasi yang menegangkan. Mengamati perkembangan serta merasakan keberhasilan hasil karya sendiri secara nyata dan percobaan-percobaannya merupakan kepuasan batin tersendiri bagi siswa dan akan menumbuhkan rasa kebanggaan serta kepercayaan diri. Aquaponik memungkinkan untuk diterapkan dan disesuaikan sebagai sarana pendidikan praktis bagi semua tingkatan, mulai dari SD, SMP, SMU, bahkan sampai perguruan tinggi. Keempat, aquaponik sebagai pelengkap interior dan pencegah six building syndrome. Di kota-kota besar sekarang ini umumnya perkantoran menempati gedung-gedung modern yang dilengkapi dengan penyejuk ruangan atau AC. Sistem sirkulasi udara tertutup dari penyejuk ruangan ini ditambah dengan pencemaran udara oleh zat-zat polutan yang dilepas oleh bahan-bahan interior sintetis seperti karpet serta peralatan kantor lainnya, ternyata bisa memberikan dampak buruk bagi kesehatan penghuninya.
Dari hasil penelitian di negara-negara maju menunjukkan bahwa ada korelasi antara kualitas udara yang rendah atau tercemar ini dengan kesehatan karyawan penghuni gedung modern tadi. Fenomena kesehatan lingkungan yang buruk ini dikenal dengan Sixth Building Syndrome. Jadi, apa yang dimaksud dengan Sixth Building Syndrome atau SPS adalah keadaan di mana penghuni suatu gedung modern mengalami gangguan kesehatan yang diduga ada hubungannya dengan lamanya waktu keberadaan di dalam gedung tersebut tanpa diketahui dengan pasti penyebab atau penyakit tertentu yang dideritanya. Keluhan bisa hanya pada ruang atau area tertentu, bisa juga menimpa seluruh gedung. Penelitian yang dilakukan oleh Botanical Institute dari Universitas Cole menunjukkan bahwa tanaman-tanaman hias seperti beringin atau Ficus benjamina dan siri-sirian atau Epipremnum aureum atau pothos mampu menyerap membersihkan bahan-bahan polutan tadi seperti formaldehyde dalam jumlah yang cukup besar melalui daun-daunnya. Tanaman-tanaman ini tidak hanya menyimpan, tapi dapat mengubah 90% menjadi gula dan jaringan-jaringan tanaman baru seperti tunas serta pucuk daun. Selain itu, yang penting adalah kemampuan untuk mengubah menjadi oksigen yang sangat diperlukan oleh penghuni gedung. Dari beberapa penelitian, bisa disimpulkan bahwa penggunaan tanaman hias yang ditanam secara hidroponik di dalam ruangan ber-AC, terutama pada gedung perkantoran, dapat memperbaiki kualitas udara lingkungannya, lingkungan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas karyawan. Itu tadi adalah manfaat tanaman hidroponik untuk membersihkan udara di dalam ruang ber-AC dari pencemaran polutan. Lalu di mana peran aquaponik? Tentu saja misalnya jika dipadukan dengan ikan hias di dalam aquakulturnya akan menambah nilai estetika interior tersendiri. Alternatif lain bisa juga dengan membangun kolam pemeliharaan ikan konsumsi di atap gedung untuk menutup ongkos pemeliharaan tanaman hidroponiknya. Dalam bagian ini kita telah membahas beberapa contoh penerapan aquaponik sehingga kita bisa memetik manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya untuk hobi, usaha komersial, sarana pendidikan, dan sebagai pelengkap interior. Pengetahuan tanpa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan kurang bermanfaat. Bagian ini merupakan bagian terakhir dari serial aquaponik yang berjumlah 14 seri. Semoga bermanfaat, insya Allah. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silahkan mengunjungi channel YouTube Is Junaidi Bakri atau klik tautan atau link pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.